Assalamualaikum Sobat Reborn, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Reborn ID. Kali ini Mimin bakal bahas tema konten baru di channel ini yang gak cuman bahas game-game update saja. Kali ini kita bakal bahas tentang sejarah dan asal-usul dari karakter Mortal Kombat yang bernama Sub-Zero. Jadi video ini agak panjang memang karena memang banyak banget yang harus kita ulik tentang karakter ini sampai tuntas agar kalian mengetahui segala asal-usul serta apapun yang berhubungan tentang Sub-Zero yang pastinya belum banyak kalian ketahui sebagai penggemar Mortal Kombat. Jadi bagi kalian yang baru kenal atau baru gabung dengan channel Thomas Reborn, jangan lupa like videonya dan juga subscribe biar Mimin lebih semangat lagi dalam membahas-bahas konten-konten informatif seputar dunia game. Oke, sebelum itu kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Jadi jangan lupa untuk nyamankan posisi kalian sebelum nonton video ini. Bicara semesta Mortal Kombat, Sub-Zero memang karakter paling ikonik yang juga nggak pernah absen sejak dari game pertamanya sampai yang terakhir dan mutakhir. Tapi masih banyak yang bertanya asal mula mengapa ninja klan Lin Kuei berwarna biru ini bisa menguasai es layaknya penyihir. Gimana sih ceritanya? Nah, Bi-Han dan adiknya Kuai Liang, Sub-Zero kedua, adalah anak dari kaum Psychromancer yang menikahi wanita Tiongkok dari kaum manusia biasa. Bangsa itu adalah keturunan dewa yang bisa mengubah kelembapan udara menjadi es sesuai keinginan. Dalam kasus ini, Sub-Zero, baik Bi-Han dan adiknya Kuai Liang, bisa membuat senjata, mempengaruhi cuaca, sampai membuat musuhnya membeku. Dalam Mortal Kombat Voice memang dijelaskan banyak lintas bangsa dewa di dalamnya dari Edenia, Netherrealm sampai Earthrealm. Nah, Sub-Zero pertama memang diperalat Kaisar Outworld Shang menjadi alat pembunuh bagi Liu Kang dan CS. Rival abadi Scorpion ini dikisahkan selalu mati oleh seterunya tersebut dan berubah menjadi Noob Saibot, si ninja kegelapan, usai dibangkitkan penyihir Quan Chi. Sedangkan adiknya Kuai Liang meneruskan identitasnya namun berpihak pada kubu Raiden dan Earthrealm. Berbeda dengan si Rai Ryu, klan Jepang, Hanzo Hasashi aka Scorpion, klan Lin Kuei yang menjadi rumah Sub-Zero berada di Tiongkok. Makanya sejak opening film MK 2021 dibuka, Joe Taslim sebagai pemeran harus pasti berbahasa China. Jadi terjawab sudah itu karena Sub-Zero itu keturunan dari dewa yang ada dulu menikah sama wanita Tiongkok, dan itu sejarahnya juga ditontonkan di film Mortal Kombat tahun 2021 ya kalau kalian menonton, yang diperankan sama Joe Taslim Sub-Zero-nya. Seri Mortal Kombat telah ada selama hampir seperempat abad dan tidak diragukan lagi merupakan salah satu waralaba game pertarungan paling populer. Game ini sangat seru dan berdarah, cocok bagi mereka yang suka pertarungan satu lawan satu. Dalam game-game yang lebih baru tentu saja tidak ada kekurangan pertarung untuk dipilih. Ya, Liu Kang adalah pahlawan asli dari seri ini, dan ya, Raiden selalu memiliki beberapa combo yang mematikan. Namun bagi kami pejuang Kinetic yang dikenal sebagai Sub-Zero tetap menjadi salah satu favorit kami sepanjang masa. Anggap aja Mimin gila ya kalau suka sama Sub-Zero, tetapi memang adalah tipe orang yang suka memainkan game pertarungan untuk cerita mereka. Sangat mudah untuk terjebak dalam semua pertumpahan darah dan melupakan beberapa banyak kerja keras yang dilakukan para kreator untuk mengembangkan karakter-karakter ini. Di dalam daftar ini, Mimin bakal melihatkan Sub-Zero dari debut karakternya hingga pengembangan live actionnya hingga ke seri canonnya. Jadi kali ini kita bakal bahas secara lengkap dan mendalam. Menggali lebih dalam kisah Sub-Zero tentu akan meningkatkan taruhan Anda dalam pertarungan berikutnya sebagai prajurit es. Jadi tanpa basa-basi, ayo kita langsung ke pembahasannya. Setelah Mortal Kombat 1 dan 2 populer, Threshold Entertainment memutuskan untuk mengadaptasi video game tersebut menjadi film layar lebar. Harus diakui, film Mortal Kombat pertama jauh lebih baik daripada mereka yang berhasil mengubah game pertarungan bergaya arcade menjadi film yang lebih lengkap. Ada suasana yang tidak menyenangkan dan beberapa adegan seni bela diri yang cukup mengesankan. Namun salah satu kesalahan paling mencolok adalah interpretasi mereka terhadap karakter Sub-Zero. Berbeda dengan seorang pejuang yang berjuang untuk Earthrealm, Sub-Zero adalah pion jahat yang sudah berada di bawah kendali Shang Tsung.
Yang lebih buruk lagi adalah Sub-Zero dan musuh bebuyutannya Scorpion tampaknya bertarung bersama. Selama makan malam inisiasi, Sub-Zero dengan kejam membunuh seorang pejuang untuk tujuan demonstrasi saja. Dia akhirnya dikalahkan oleh biksu Shaolin Liu Kang yang juga tidak pernah terjadi dalam permainan. Sequel Mortal Kombat Annihilation melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memulihkan alur cerita Sub-Zero, tetapi film itu sendiri hampir tidak dapat ditonton. Dia adalah Batman dari Mortal Kombat Universe. Ya, pada akhir tahun 2008, sesuatu yang tak terkatakan terjadi. Mortal Kombat dan DC Universe bergabung untuk menciptakan sebuah game pertarungan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ketika Raiden dan Superman secara bersamaan mengusir invasi dari kedua dunia mereka. Hal itu menyebabkan para penjahat dari kedua alam semesta bergabung bersama. Penjahat super yang tak terhentikan Darkseid dan bos jahat Shao Kahn bergabung untuk menjadi, tunggu saja, Dark Hunt. Baiklah, jadi Mortal Kombat vs DC Universe bukanlah game yang menakjubkan, dan meskipun menyenangkan menonton Superman menghantam Scorpion ke tanah seperti paku rel kereta api, game itu seolah-olah adalah Mortal Kombat dengan jubah. Berbicara tentang jubah, di akhir cerita Sub-Zero kita melihat bahwa Psychromancer telah menambahkan jubah ke kostum ninjanya saat ia berdiri di atas landscape kota seperti Gotham. Jelas bahwa Sub-Zero telah terinspirasi oleh Cape Crusader, dan ketika Anda benar-benar memikirkannya, memiliki banyak kesamaan. Kedua orang tua mereka dibunuh, mereka berdua berlatih seni bela diri untuk melawan kejahatan, dan mereka berdua terlihat lebih baik dengan jubah hitam yang berkibar, bukan begitu? Silakan komen aja kalau kalian memang kurang setuju sama pendapat Mimin. Bisa diperdebatkan, komen aja di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng. Game Mortal Kombat pertama dirilis pada tahun 1992 sebagai game pertarungan arcade. Game ini juga dirilis untuk platform video game rumahan pada waktu yang hampir bersamaan. Meskipun mungkin sulit dipercaya sekarang, beberapa game Mortal Kombat pertama sangat kontroversial karena kekerasannya yang berlebihan dan kematian yang mengerikan, yang berkontribusi pada pembentukan Entertainment Software Rating Board beberapa tahun kemudian. Game aslinya hanya menyertakan 7 karakter yang dapat dimainkan. Salah satunya adalah prajurit es yang dikenal sebagai Sub-Zero. Yang lainnya adalah Sonya Blade, Kano, Raiden, Johnny Cage, Scorpion, dan protagonis Liu Kang. Warna biru seragam Sub-Zero diubah menjadi kuning untuk menciptakan Hellspawn Scorpion, dan seragamnya diubah sekali lagi menjadi hijau untuk Reptile, karakter rahasia game tersebut. Meskipun ini mungkin tampak seperti kemalasan, saat ini Mortal Kombat menjadi terkenal karena pertukaran palet ini yang memberi para pemain lebih banyak pilihan petarung beserta latar belakang cerita tambahan untuk disesuaikan dengan diri mereka. Ketika orang membicarakan Sub-Zero saat ini, mereka hampir selalu merujuk pada Kuai Liang. Kuai Liang adalah adik laki-laki Bi-Han yang dikirim ke turnamen kedua setelah saudaranya gagal membunuh Shang Tsung. Kuai juga menyimpan dendam pribadi terhadap Scorpion karena membunuh saudaranya. Tundra sebenarnya akan menjadi nama asli karakter tersebut sebelum digantikan dengan Sub-Zero. Alih-alih meninggalkan nama tersebut sama sekali, Tundra sebenarnya adalah nama sandi Kuai Liang sebelum ia mengambil alih peran saudaranya. Para kreator juga meminta Kuai mengenakan seragam ninja biru milik saudara yang telah tiada, dan kembali Sub-Zero yang baru tiba di turnamen. Banyak kontestan yang bingung dengan reinkarnasi yang tampak jelas itu. Seperti saudara sebelumnya, Kuai gagal menghancurkan penyihir jahat tersebut. Namun, ia membantu Liu Kang mengalahkan Shao Kahn, antagonis utama dalam Mortal Kombat 2. Kuai Liang juga mampu mengalahkan Scorpion pada akhir turnamen, tetapi ia akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan nyawa Hellspawn. Sejak awal seri, Lin Kuei tetap menjadi salah satu faksi terkuat dalam jagat Mortal Kombat. Di bawah pimpinan Kuai Liang, Lin Kuei perlahan-lahan bergeser dari cara-cara jahat mereka menuju jalan yang terhormat. Setiap anggota Lin Kuei memiliki kemampuan khusus yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang telah membantu kelompok misterius itu bertahan selama berabad-abad. Meskipun tidak banyak diketahui tentang masa kecil Bi-Han dan Kuai Liang, terungkap bahwa Lin Kuei menculik kedua anak itu dan membunuh orang tua mereka.
Kelompok penyendiri itu dikenal karena memilih prajurit di usia muda, melucuti kehidupan mereka sebelumnya dan melatih mereka untuk menjadi pembunuh paling mematikan di dunia. Meskipun Sub-Zero memiliki perbedaan pendapat dengan Lin Kuei, dia tidak pernah sepenuhnya meninggalkan mereka. Kuai Liang bahkan naik ke gelar Grandmaster dalam kelompok itu. Selanjutnya adalah fakta bahwa Sub-Zero berteman dengan Smoke. Ketika Lin Kuei memperoleh teknologi cybernetik di Mortal Kombat 3, Sub-Zero dan Smoke menolak untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Mereka dicap sebagai pengkhianat oleh Lin Kuei, dan sementara Sub-Zero berhasil melarikan diri dari para pembunuh robot, temannya Smoke tidak seberuntung itu. Lin Kuei mengirim Sektor, Cyrek, dan Smoke yang kini telah menjadi cyber untuk memburu prajurit yang terlantar itu. Sementara itu, Sub-Zero bersekutu dengan Raiden, dan bersama-sama mereka berhasil meyakinkan Smoke bahwa ia masih memiliki jiwa. Dengan Smoke dan Sub-Zero bekerja sama kembali, mereka dengan mudah mengalahkan Sektor dan Cyrek dan memprogram ulang kedua cyborg itu untuk membunuh Shao Kahn. Smoke pertama kali muncul di Mortal Kombat 2 sebagai karakter tersembunyi sebelum muncul kembali sebagai cyborg di game berikutnya. Dia tetap menjadi robot selama hampir 2 dekade sebelum kembali ke bentuk manusia di Mortal Kombat tahun 2011. Smoke terus bertarung bersama rekannya Sub-Zero dengan nama manusianya yang bernama Thomas Freebada, sama kayak nama Mimin ya, Thomas. Apakah Bi-Han benar-benar membunuh klan Scorpion masih menjadi perdebatan di awal seri. Namun di Mortal Kombat 4 kita mengetahui bahwa Quan Chi sebenarnya menjebak kedua bersaudara itu atas pembunuhan keluarga dan klan Scorpion. Meskipun demikian, Sub-Zero telah lama berselisih dengan Hellspawn yang jahat. Di Mortal Kombat X, Scorpion yang telah kembali ke wujud manusianya sebagai Hanzo Hasashi mengunjungi kuil yang di kuil Lin Kuei. Kuai memberi penghormatan kepada Hanzo karena telah mereformasi Shirai Ryu, sama seperti Kuai mampu mereformasi Lin Kuei. Meskipun Frost mencoba merusak kesempatan itu, Kuai akhirnya mampu menunjukkan kepada musuhnya bahwa Quan Chi adalah arsitek sejati dan semua penderitaannya Quan Chi lah yang bertanggung jawab. Quan Chi lah yang membunuh keluarga Hanzo dan mengubah pria yang dulunya terhormat itu menjadi hantu ninja mayat hidup yang dikenal sebagai Scorpion. Untuk sekali ini, Sub-Zero dan Scorpion mampu menyelesaikan perbedaan mereka tanpa menggunakan tinju mereka, bisa dibilang berdamai. Dan kita bisa menyaksikan Hanzo dan melakukan balas dendam berdarahnya pada Quan Chi untuk selamanya dibantu oleh Sub-Zero. Jadi perdamaian mereka ini sempat terlihat di Mortal Kombat X. Jadi bisa dibilang sangat ikonik banget ya adegan-adegan kayak gini nih. Medali naga adalah artefak yang sangat kuat dalam dunia Mortal Kombat karena meningkatkan kekuatan pemiliknya hingga ke tingkat yang hampir tak terkalahkan. Ketika Sub-Zero akhirnya kembali ke Lin Kuei, ia menemukan bahwa Sektor telah membunuh Grandmasternya. Sub-Zero bertarung dengan cyborg ninja itu untuk mengendalikan medali naga. Ia muncul sebagai pemenang dan medali itu memperkuat kekuatan pembekuan Sub-Zero melebihi apapun yang pernah kita lihat di game-game sebelumnya. Medali itu mungkin juga bertanggung jawab atas sejumlah perubahan dalam penampilan Sub-Zero. Misalnya setelah memperoleh artefak berharga itu, mata Sub-Zero berubah dari biru menjadi putih bersih. Dalam peran barunya sebagai Grandmaster, Sub-Zero memutuskan untuk memindahkan Lin Kuei ke kuil Arctic yang telah membeku di sisi Gleister raksasa. Di sana Sub-Zero bersumpah untuk menggunakan medali naga untuk mereformasi Lin Kuei dan untuk mengajar muridnya menjadi pejuang yang saleh dan bukan pembunuh yang dicuci otaknya. Frost adalah murid dari Sub-Zero. Frost pergi ke kuil Arctic tempat ia berusaha dilatih oleh Lin Kuei. Grandmaster Sub-Zero segera membawa Frost di bawah sayapnya, menyadari bahwa ia adalah seorang Psychromancer dengan kekuatan yang sama. Frost adalah seorang pejuang yang kuat, tetapi ia tidak cepat menerima kode kehormatan Kuai Liang, yang menyebabkan keduanya sering berselisih sepanjang seri Mortal Kombat. Sementara Sub-Zero dan Raiden sibuk mencoba mengalahkan Quan Chi dan Shang Tsung di Mortal Kombat Deadly Alliance.
Frost pergi tanpa sepengetahuan gurunya dan mencoba mencuri medali naga untuk dirinya sendiri. Dia berhasil, tetapi menemukan bahwa artefak yang kuat itu berada di luar kendalinya. Ironisnya, Frost akhirnya membekukan dirinya sendiri. Sub-Zero menyalahkan dirinya sendiri karena gagal sebagai guru. Namun, nanti dalam seri ketika Frost mengamuk membunuh Lin Kuei, Sub-Zero dipaksa untuk menangkap muridnya. Dia membekukan dalam kotak balok es sampai tiba saatnya. Dia membekukan dalam balok es sampai tiba saatnya baginya untuk menjawab kejahatannya. Jadi bisa dibilang di sini merasa gagal gitu sebagai seorang guru yang memiliki murid sesama pengguna es. Di sini Sub-Zero lah yang bakal bertanggung jawab atas segala kejahatan yang dilakukan oleh muridnya tersebut. Dan by the way, si Frost itu perempuan ya. Dipercaya secara luas bahwa selama pemerintahan Shao Kahn sebagai kaisar, sejumlah besar penduduk dimusnahkan. Diperkirakan tidak ada Psychromancer yang selamat dari pemusnahan ini. Tetapi seperti yang kita ketahui, Sub-Zero adalah bagian dari ras Psychromancer. Dua Psychromancer lain yang diketahui adalah kakak laki-lakinya Bi-Han dan muridnya Frost. Namun di akhir Mortal Kombat Armageddon, Sarena tampaknya telah memperoleh kemampuan pembekuan Psychromancer, meninggalkan leluhurnya yang tepat di udara. Kita juga tahu bahwa Su Jinko diajari teknik pembekuan dari Sub-Zero yang tidak dikenal, sementara proses penuaan Psychromancer tidak diketahui. Tampaknya lebih mungkin bahwa Su Jinko yang tua akan diajari oleh ayah atau kakek Bi-Han dan Kuai Lang. Saat mencoba mencari tempat peristirahatan terakhir bagi Frost di Mortal Kombat Deception, Sub-Zero tersandung pada peradaban Outworld yang menurutnya merupakan keturunan Frost dan dirinya sendiri. Ia membaringkan Frost di sebuah sarkofagus sebelum mengenakan baju besi leluhurnya. Baju besi baru itu semakin meningkat kekuatan pembekuannya. Mortal Kombat tampaknya tidak bisa membiarkan karakternya mati. Karakter Noob Saibot sebenarnya muncul di Mortal Kombat 2 sebagai ninja bersiluet hitam tanpa latar belakang cerita, dan ia muncul dan menghilang dari seri tersebut sebagai karakter yang dapat dimainkan sejak saat itu. Nama karakter tersebut diambil dari nama belakang kreatornya, Eddie Boon dan John Tobias, yang dieja terbalik. 10 tahun setelah debutnya, Noob Saibot akhirnya ditetapkan sebagai Sub-Zero asli di Mortal Kombat Deception setelah dibunuh oleh Scorpion di game pertamanya. Ia dibangkitkan sebagai hantu untuk melayani Kaisar Outworld yang jahat, Shao Kahn. Noob Saibot bahkan mampu mengubah Smoke menjadi salah satu pelayannya, dan keduanya muncul bersama sebagai bos duel dengan nama Noob Smoke. Dalam Mortal Kombat Armageddon, Sub-Zero akhirnya menemukan bahwa hantu bayangan itu adalah saudaranya yang sudah meninggal selama ini. Ia berusaha keras untuk menghidupkan kembali saudaranya, tetapi sebaliknya, ia malah hampir terbunuh setelah melawan Noob dan juga Smoke sendirian. Dalam alur cerita Sub-Zero yang asli, ia memperoleh bekas luka khas di matanya di suatu titik antara game kedua dan ketiga. Beberapa game kedua dan ketiga, orang percaya bahwa ini adalah tanda kematian yang diberikan kepada Sub-Zero oleh Lin Kuei setelah ia menggurui mereka. Namun dalam game keempat serta dalam Mortal Kombat Deception, Sub-Zero tidak memperlihatkan bekas luka yang terlihat sama sekali. Hal ini dapat dimengerti karena banyak yang mengira bahwa Bi-Han entah bagaimana telah kembali menjadi karakter tersebut. Namun dalam alur waktu alternatif komik Mortal Kombat X, kita secara khusus diberitahu cerita di balik bekas luka Sub-Zero. Sub-Zero diminta oleh Dewa Petir sendiri untuk membantu merebut kembali belati Komi-Dogu. Komi-Dogu yang secara harfiah berarti alat dewa adalah relik kuno yang dibuat oleh dewa tua yang mengandung kekuatan mistis. Selama pertempuran, Kano memotong Sub-Zero dengan salah satu belati dan prajurit es itu menjadi kerasukan setan. Hal ini mengubah Sub-Zero menjadi salah satu pelayan Quan Chi yang tidak punya pikiran, sampai ia diselamatkan sekali lagi oleh Raiden dengan bantuan Bo Rai Cho. Semua karakter mati di akhir Mortal Kombat Armageddon kecuali Raiden dan Shao Kahn. Raiden mengirim pesan kembali ke masa lalu kepada dirinya yang lebih muda dan seluruh alam semesta diatur ulang. Namun alur cerita Sub-Zero sebagian besar tidak berubah.
Bihan sekali lagi dibunuh oleh Scorpion yang memberi jalan bagi Kuai Liang untuk mengikuti jejak saudaranya. Dan sementara Kuai sibuk berlatih, Lin Kuei sekali lagi terlibat dalam inisiatif dunia maya. Selama turnamen, Shao Kahn sangat terkesan dengan penampilan Sub-Zero dalam mengalahkan Reptile sehingga ia memperoleh prajurit Cryokinetic itu berhadapan dengan Scorpion. Akan tetapi sebelum Sub-Zero dapat membunuh Scorpion, Lin Kuei turun tangan dan alih-alih Smoke yang jadi Cyber, Sub-Zero ditangkap dan diubah menjadi robot. Yang cukup menarik jika Anda perhatikan dengan seksama, saat Cyber Sub-Zero diaktifkan kembali, pembacaan elektronik memberi tahu kita bahwa suhu internalnya adalah minus 52 derajat Fahrenheit atau 40 derajat Celcius. Itu jauh di bawah suhu saat darah membeku. Benar, setelah 21 game Mortal Kombat yang berisi lebih dari 60 karakter, Sub-Zero adalah salah satunya petarung yang muncul di setiap seri game Mortal Kombat. Dan meskipun ia bukan karakter yang dapat dimainkan, Sub-Zero bahkan muncul sebentar saat intro Scorpion dalam game Injustice God Among Us tahun 2013. Jadi apa yang membuat Sub-Zero menjadi salah satu karakter Mortal Kombat yang paling populer? Salah satunya adalah latar belakangnya. Kemunculannya kembali karakter tersebut di game kedua langsung menambah lapisan intrik pada prajurit Lin Kuei yang sudah misterius. Dan ketika kami mengetahui pesaing baru tersebut adalah adik Sub-Zero yang asli, hal itu hanya memberi kami alasan untuk mendukungnya. Persaingan dengan Scorpion juga menjadi pokok utama dari seri Mortal Kombat. Lagi pula, apa jadinya Batman tanpa Jokernya? Scorpion dan Sub-Zero adalah pasangan yang sempurna untuk satu sama lain dan menghasilkan pertarungan yang paling menyenangkan dan menantang dalam game Mortal Kombat manapun. Jadi, apakah ada hal menarik yang terlewat dari pembahasan Sub-Zero kali ini, atau adakah karakter lain yang menurut sobat Gary Bond lebih menarik? Tolong komen aja di kolom komentar. Jadi segitu aja pembahasan tentang karakter Sub-Zero. Jadi ini ya pembahasan dari Mortal Kombat 1 sampai Mortal Kombat 11, karena memang sekarang sudah ada Mortal Kombat Reboot yang kemarin tahun 2023 ya cuy ya, 2024. Jadi sekarang ini udah ada Mortal Kombat Reboot. Jadi karakter si Sub-Zero nya ini bakal dikisahkan ulang dan dia tetap bakal menjadi rivalnya Scorpion. Dan by the way tetap ya, jadi di situ nanti bakal ada karakter Bihan. Nah, ada juga karakter Kuai Liang. Jadi Sub-Zero nya itu tetap bakal mengambil nama yang sama maksudnya, tapi memang kisah yang dipadukan di Mortal Kombat Reboot itu adalah kisah yang berbeda. Jadi kisahnya itu dibuat ulang sama pihak developer game dan cerita yang fresh banget. Jadi kisah yang Mimin paparkan tadi dari awal itu semua dari Mortal Kombat 1 sampai Mortal Kombat 11. Oke, segitu aja. Kita bakal jumpa lagi di pembahasan tentang informasi game lagi di video berikutnya. Dan Mimin bakal bahas juga semua karakter game Mortal Kombat. Ya, memang di video kali ini diawali dengan Sub-Zero. Selebihnya kita bakal bahas karakter lain, entah itu Liu Kang, Scorpion, ataupun Kung Lao. Yang jelas memang pembahasannya bakal dibahas secara mendalam. Dan tentunya juga pembahasan-pembahasan ini berdasarkan dari artikel terpercaya yang Mimin sudah searching dan riset dulu dari Google. Jadi bakal kalian yang pengen istilahnya pengen memberikan informasi tambahan, silahkan komen aja di kolom komentar. Atau kalian pengen mengkritik artikel ataupun sampaian video kali ini, silahkan komen aja kritikan kalian di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng-bareng tentang karakter Sub-Zero ini. Segitu aja, sampai jumpa lagi di video berikutnya.